Halo semua, selamat datang kembali di channel Fast Movie. Melanjutkan video sebelumnya, yang mana Navarro ingin bernegosiasi langsung dengan para petinggi FBI. Kira-kira bagaimanakah Marty akan menghandle situasi seperti ini? Untuk tahu jawabannya, kita langsung masuk aja ke alur filmnya. Menjelang negosiasi akbar yang minim akan keberhasilan, membuat Marty bernostalgia saat dia masih tinggal di Chicago. Kala itu Marty masih menjadi seorang konsultan keuangan yang jujur, sederhana, namun hidupnya penuh dengan keberkahan. Ia masih tak menyangka jika keputusannya untuk bekerja sama dengan Dario membuatnya terseret ke dalam ketakutan yang seakan tak ada ujungnya. Kita lalu dialihkan kepada Wade yang secara mendadak membatalkan rencana pelariannya. Entah pelet jenis apa yang Darlene gunakan. Yang jelas, Wade menolak kabur dengan alasan ingin menikahi Darlene. Beribu alasan coba Ruth gunakan untuk kembali meyakinkan sepupunya. Akan tetapi 1000 alasan pula Wade gunakan untuk meyakinkan dirinya jika Darlene merupakan tulang rusuknya yang hilang. Kegagalan pelarian ini tentu saja membuat nyawa Wade terancam. Pasalnya, Frank Jr. tak akan diam saja ketika dia tahu kalau ayahnya telah dibunuh. Itulah sebabnya Ruth memberikan sejumlah uang supaya Junior bisa melupakan tragedi yang menimpa ayahnya. Tak disangka Junior dengan senang hati menerima uang itu. Mungkin karena hubungan Junior dengan ayahnya sedang tidak akur. Apalagi dengan kematian ayahnya, Junior diuntungkan karena dia sekarang yang memimpin bisnis keluarga. Di sebuah tempat yang tidak disebutkan lokasinya, dua kubu antara kartel dengan FBI mencoba melakukan serangkaian kesepakatan. Sebagai ganti kebebasan bergerak dan janji kekebalan hukum, Navarro akan memberikan imitasi yang cukup kepada FBI untuk menjatuhkan bos kartel baru beserta anggota lainnya. Namun ternyata FBI punya rencana lain. Biro tersebut mengatakan kepadanya bahwa mereka ingin Navarro tetap menjadi kepala kartel selama 5 tahun ke depan. Hal ini dilakukan agar mereka dapat memperoleh informasi yang cukup untuk memberantas perdagangan narkoba. Jadi singkatnya, FBI tidak ingin kartel Navarro bubar. Mereka hanya ingin menjalin relasi jangka panjang supaya biro tersebut mendapatkan suntikan dana besar dari kartel. Umar, Wendy, dan Marty tidak senang dengan perubahan ini. Begitu pula dengan agen Maya yang menganggap biro tersebut menyanyiakan kesempatan mereka untuk memberantas kartel hanya agar FBI dapat terus menghasilkan uang. Akan tetapi atasannya berpikir lebih jauh ke depan. Peruntukan kartel Navarro bukan berarti perang melawan narkoba telah usai, karena pasti cepat atau lambat akan ada kartel baru yang menggantikan organisasi ini. Mati 1, tumbuh 1000. Itulah sebabnya membangun relasi jangka panjang adalah opsi terbaik, karena FBI akan lebih leluasa untuk mengendalikan kartel. Sementara dari kubu kartel, Marty dan Wendy terus berupaya untuk meyakinkan Navarro apabila penawaran ini adalah satu-satunya harapan untuk dirinya bisa terbebas dari segala hukuman. Tak bisa dipungkiri jika Navarro merasa skeptis dengan kesepakatan ini, mengingat selama 5 tahun itu FBI bisa saja mengkhianatinya. Singkat cerita, setelah menimbang segala kemungkinan yang bisa terjadi, Navarro memilih untuk menyepakati negosiasi ini, di mana selama 5 tahun ke depan, Navarro akan menjadi budak FBI. Hasil negosiasi ini tentu saja membuat Marty dan Wendy lega, karena dengan begitu, mereka bisa melihat akhir dari perjalanan kriminal mereka. Marty sendiri kini sedang menyampaikan kabar gembira kepada putrinya, kalau akhirnya kita sekeluarga bisa kembali hidup normal seperti sedia kala. Akan tetapi kabar ini sepertinya akan jauh lebih rumit. Pasalnya ketika Navarro akan menuju ke pesawat, agen Maya mengambil tindakan sendiri dengan menangkap Navarro. Parahnya, Maya juga mengundang media untuk memviralkan penangkapan itu. Sehingga dalam prosesnya, FBI sudah tak bisa berbuat banyak untuk membebaskan Umar. Penangkapan Umar ini tentu saja membuat Marty dan Wendy terguncang. Mereka takut jika Umar atau Harvey menuduhnya terlibat dalam penangkapan ini. Sehingga saat mereka mencoba menyelesaikan masalah, mereka lebih dulu membekali putrinya makanan serta persenjataan.
sembari menyuruh Charlotte untuk mengajak Jonah ikut bersembunyi di makam Buddy. Dalam pertemuannya dengan dua petinggi FBI, Wendy mengancam akan melaporkan kebusukan mereka kepada media jika Wendy tidak dapat privilege untuk bisa bebas bertemu dengan Umar di dalam sel penjara. Selain itu, Marty harus segera ke rumah Jim untuk mengurus aset yang kemungkinan dapat disita oleh FBI. Sementara Wendy sendiri kini berada di sel untuk memberitahu Umar rencana barunya, di mana jika Umar bisa membujuk Harvey untuk menjadi informan FBI, dia akan dibebaskan dari penjara dengan diekstradisi kembali ke Meksiko. Sementara itu di rumah Jim, Marty dikejutkan oleh Harvey dengan pistol di tangannya. Harvey berulang kali memukulinya karena menganggap Marty penyebab pamannya ditangkap. Secara tidak sengaja Wendy berhasil menyelamatkan nyawa suaminya dengan cara meminta Umar untuk menelpon Harvey. Meskipun kita tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Umar, tapi tampaknya Harvey telah mengambil kesepakatan dengan FBI. Sementara Charlotte dan Jonah sendiri kini tengah bersembunyi di dalam makam Buddy. Mereka berdua tampak pasrah seakan bisa merasakan jika ini adalah akhir dari segalanya, di mana pemikiran itu juga ada di dalam benak Marty. Dia tahu bahwa segalanya akan berakhir tidak menentu. Jadi jika besok pagi Ruth tak mendengar kabar lagi tentangnya, Marty ingin Ruth menjemput Charlotte dan Jonah di makam dan membawa mereka pergi ke luar kota. Esok paginya, kesepakatan kembali dicapai di rumah duka milik Marty, dengan Harvey yang setuju untuk bertindak sebagai informan selama 10 tahun. Semua orang tampaknya mendapatkan apa yang mereka inginkan. FBI mendapatkan informasi serta uang selama 1 dekade. Sementara itu Harvey juga bisa menjadi kepala kartel dengan relatif bebas. Lalu Umar bisa keluar dari kartel, serta Wendy dan Marty akhirnya bisa keluar dari permainan kartel. Akan tetapi, ini adalah Ozark. Tidak ada seorang pun yang bisa benar-benar mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sementara itu Wade bersama Darlene kini sedang melangsungkan acara pernikahannya. Nasib mereka sebagai pengantin baru bisa dibilang tak mujur-mujur amat. Baru sehari mereka menikah, mereka menemukan bahwa Hafiz sedang menunggu mereka. Kesepakatannya dengan FBI telah memberinya kebebasan untuk mengalahkan pesaingnya, yang dengan cepat dia lakukan sekarang. Orang pertama yang menemukan mayat mereka adalah Ruth Langmore, yang saat itu akan membawakan hadiah pernikahan untuk mereka. Sesampainya di rumah Darlene, dia menemukan bayi Zack tengah menangis, dan pasangan itu sudah tak bernyawa. Seandainya Harvey hanya membunuh Darlene, Ruth mungkin akan membiarkannya begitu saja. Namun kematian Wade membuatnya haus akan balas dendam. Awalnya, Ruth mengira jika Junior adalah pelakunya, tetapi setelah Junior menyangkal telah melakukan pembunuhan itu, dia mendatangi Marty dan Wendy untuk menuntaskan balas dendamnya. Di sana Ruth menuntut untuk mengetahui siapakah yang telah membunuh sepupunya. Marty dan Wendy satu suara mengatakan ketidaktahuan mereka. Ruth lalu mengangkat shotgun ke arah Marty dan bersikeras akan membunuhnya jika Marty tidak memberitahunya. Dalam suasana tegang itu, Jonah menyela dan menyebutkan nama Harvey Elizondo. Marty dan Wendy tak tahu pasti apakah Harvey memanglah pelaku sebenarnya. Untuk itulah, dia sempat menahannya untuk tidak melakukan hal yang ceroboh. Terlebih Harvey adalah kepala kartel, yang bisa saja Ruth hanya akan menyetor nyawa jika dia tetap ingin balas dendam. Akan tetapi Ruth menjawab, "If you want to stop me, you're gonna have to fucking kill me!" Kematian White tentu saja meninggalkan sakit hati yang mendalam. Hingga tak terasa, air matanya pun mulai jatuh satu persatu. Dia kembali mengingat momen kebersamaannya semasa sepupunya masih hidup. Namun sekarang, White hanya tinggal kenangan. Ruth marah pada dirinya sendiri. Dia merasa terjebak ke dalam emosinya dan tak tahu harus berbuat apa di momen seperti ini. Sementara itu di tempat lain, Harvey menelpon Marty dan memintanya untuk membersihkan mayat White dan juga Darlene. Setelah Marty menutup teleponnya, Wendy bingung kenapa Marty tidak memberitahu Harvey bahwa Ruth ingin membunuhnya.
Jawaban Marty tentu saja karena informasi itu dapat membuat Ruth terbunuh. Tidak mengherankan memang jika Wendy sama sekali tak peduli dengan nasib Ruth ke depannya, karena dia hanya khawatir jika semua pengorbanannya untuk terbebas dari kartel akan berakhir sia-sia jika seandainya Harvey benar-benar terbunuh. Sehingga bagi Wendy, memberitahunya tentang Ruth adalah cara yang paling aman. Akan tetapi Marty yang kali ini menunjukkan sisi kemanusiaannya, merasa perlu melindungi Ruth yang sudah terlalu banyak berkorban untuknya. Terlebih Marty percaya jika Ruth tak akan mungkin bisa membunuh Harvey, karena bagaimanapun juga Ruth belum pernah melihat wajah pria itu. She doesn't even know what the guy looks like. How's she gonna find him? Kondisi Ruth yang kini mulai stabil membuatnya bisa berpikir jernih untuk melancarkan aksi balas dendamnya, di mana Ruth mulai menuju motel yang kebetulan Charlotte dan Jonah juga ada di sana, sehingga dia bisa mencari informasi tentang Harvey lewat mereka berdua. Jonah dan Charlotte tidak yakin apa yang harus mereka katakan, mengingat ada banyak hal yang dipertaruhkan pada keselamatan keluarganya. Namun begitu mereka melihat Ruth memelas, Charlotte yang mengiba akhirnya mengungkapkan jika besok Harvey akan bertemu dengan Claire di kantor Shaw Medical Chicago. Sementara Jonah yang tak ingin kalah dalam memberikan informasi, juga memberikannya foto Harvey yang dia peroleh dari buku tahunan sekolah bisnisnya. Selang beberapa jam kemudian, Wendy memberitahukan bahwa dia tak akan menghalanginya dalam melakukan balas dendam. Lagi-lagi Wendy mencoba memainkan manipulasinya. Dia mengatakan jika sekarang Harvey sedang berada di Meksiko, di mana 3 bulan lagi Harvey baru akan kemari. Dan di waktu itulah Ruth bisa menuntaskan balas dendamnya. Di sana Ruth pura-pura mengiyakan semua yang coba Wendy katakan, karena pada dasarnya Ruth tahu jika Wendy sedang membohonginya. Sementara itu, Marty memberitahu Harvey bahwa rumah Darlene sudah terlanjur dipenuhi oleh polisi. Namun Harvey tak peduli dan ingin Marty membereskan masalah itu secepatnya. Sebelum dia menutup teleponnya, Harvey meminta Marty agar pergi ke Chicago dengan membawa berkas keuangan milik anak pamannya. Ruth sendiri kini sedang melakukan pergerakan balas dendamnya. Pertama, dia memalsukan plat nomor mobilnya. Lalu dia menemui Junior untuk mendapatkan senapan yang nomor serinya tak bisa dilacak. Setelah semua perlengkapan dirasa sudah memadai, berangkatlah dia menuju ke Chicago. Sekarang dia sudah berada di depan kantor Shaw Medical. Tapi masalahnya, Ruth belum tahu jadwal rapat itu digelar, sehingga dia menelpon kantor tersebut dengan berimprovisasi sebagai Charlotte. Hi, this is Charlotte Bird. I'm just calling to confirm the meeting time for Marty and Wendy Bird. 15 menit sebelum rapat itu digelar, dia melihat seorang pria berperawakan persis seperti foto di tangannya. Ruth yakin jika pria itu pasti adalah Harvey, sehingga dia segera mengambil pistolnya dan keluar dari mobil sembari menunggu Harvey keluar. Harvey sendiri kini sedang rapat bersama Claire. Marty dan Wendy pun juga ada di sana, di mana dalam pertemuan itu Harvey ingin opsi saham atas nama ibunya di Shaw Medical sebagai bahan dari negosiasi mereka. Claire tentu saja menolak gagasan itu karena merasa opsi saham akan semakin memperjelas bahwa perusahaannya bekerja sama dengan kartel. Akan tetapi Harvey adalah Harvey. Ketika dia sudah bertitah, semua orang harus menurutinya. Persoalan lain yang dibahas dalam rapat ini, yakni keinginan Harvey untuk mengubah semua aset sah pamannya, juga harus diganti menggunakan nama ibunya. Marty tentu saja terkejut karena semua aset itu awalnya Navarro bangun untuk warisan putra-putrinya. Those are for your uncle's children. Oh, their family. I'll make sure they're taken care of. Ketika Harvey keluar dari kantor, Ruth dengan pistolnya segera mendekat ke arahnya. Namun ketika jarak mereka semakin dekat, Ruth mulai berubah pikiran sehingga membuang kesempatannya begitu saja. Setelah marah dengan dirinya sendiri, dia kembali memperhatikan Marty dan Wendy dari seberang jalan, sembari memikirkan sesuatu yang sebenarnya sangat ingin dia lakukan sejak lama.
Detik demi detik telah berlalu, di mana Ruth terus memantau pergerakan Marty selama di Chicago. Hingga kemudian dia memutuskan untuk mengejutkan mereka bertiga dengan duduk di meja makan yang sama. Di sana Ruth meminta agar mereka semua pergi ke kantor Claire. Dia mengancam akan menembak kepala Claire jika mereka menolak perintahnya. Singkat cerita, setelah mereka sampai di kantor, Ruth menyuruh mereka untuk membujuk Harvey kemari. Menyadari tekadnya balas dendam sudah bulat, di sana Marty mulai memohon agar dia tidak melakukannya. Pasalnya, perilaku itu tak hanya membahayakan nyawa mereka saja, akan tetapi Jonah dan Charlotte juga akan terkena imbasnya. Tapi kata-kata itu sudah tidak memiliki efek yang sama lagi padanya. Dunianya kini telah runtuh. Ini adalah Ruth baru yang diciptakan oleh serangkaian peristiwa tragis yang kemudian terbentuk sepenuhnya ketika White terbunuh. Ruth memberitahu Claire bahwa berbisnis dengan Marty dan Wendy berarti dunianya akan hancur karena mereka akan membuat seolah-olah bahwa mereka itu peduli. Padahal kenyataannya mereka dapat menusukmu dari belakang jika itu bisa membantunya mendapatkan apa yang mereka inginkan. Wendy tak ingin Claire terpengaruh dengan kata-kata itu, sehingga dia mencoba membungkamnya dengan menuruti apa yang Ruth inginkan. Harvey, it's Wendy Bird. Listen, I know it's late, but we're all here in Claire's office and... Tak lama kemudian Harvey tiba di kantor, dan kali ini Ruth tak lagi ragu-ragu untuk menarik pelatuknya. Sebelum pergi, Ruth sempat menatap Marty dan Wendy dengan dingin. Kamera lalu mengikutinya saat dia mencoba keluar dari gedung. Dunianya kini tak lagi memiliki cahaya, hanya ada kegelapan. Seorang wanita muda yang pernah dipenuhi dengan harapan kini menangis saat memasuki mobilnya. Membunuh Harvey ternyata sama sekali tidak menghilangkan rasa sakitnya. Ruth masih sangat berduka dengan kematian sepupunya. Akhir dari episode 8 ini sungguh mengerikan. Saat menulis recap ini, Fast Movie sangat mengenali perubahan karakter pada setiap tokohnya, baik itu dari tokoh utama maupun dari pemeran cameo. Ruth telah mencapai titik tertentu dalam pengembangan karakternya. Dari seorang wanita bengal yang dipenuhi oleh harapan, kini telah berubah menjadi monster. Dan yang lebih tragisnya lagi, perubahan ini dibuat oleh orang-orang yang selama ini mengaku peduli terhadapnya. Cukup sekian video kali ini. Buat kalian yang penasaran dengan episode berikutnya, tunggu updatean video selanjutnya hanya di channel Fast Movie.